seperti yang selalu kita ungkapkan bahwa ini adalah berkat yang luar biasa ya. Untuk Betul. menjadi sehat walafiat. Dan kebetulan nih kalau ada teman-teman di rumah yang sedang tidak sehat, yang kita mau bahas ini juga adalah sumber kesehatan. Betul. Sumber damai, sumber kesehatan. Kebetulan saya ini dari kuliah sampai saat ini pergaulannya banyak bersama dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, berbagai agama, dan banyak yang sudah mengetahui tentang tokoh yang satu ini. Betul. Tapi perannya sebagai anak Allah juga menjadi pertanyaan yang besar. Betul. Kok bisa seorang Tuhan tapi dia adalah manusia, dan perannya adalah manusia kan? Betul. Tapi disebut anak dari Allah, padahal Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Betul. Lagi di Facebook, What's on your mind? Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya merasakan berkat luar biasa dari Tuhan. Mungkin bisa absen dulu dong di kolom komentar. Gimana yang dirasakan selama 1 minggu ini? Apakah merasa baik-baik saja? Atau kalau lagi yang nggak baik-baik saja juga boleh diceritakan ya. Semoga nantinya dengan membahas episode kali ini kita bisa dikuatkan, kita bisa merasa lebih diberkati karena tokoh yang akan kita bahas ini adalah sumber damai. Nah, dari satu clue ini aja biasanya sudah bisa menebak ya. Dan di episode kali ini masih bersama Gaby dan juga Pendeta Antonius. Halo Pendeta. Halo Sister. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik-baik dan sehat walafiat. Ya. Seperti yang selalu kita ungkapkan bahwa ini adalah berkat yang luar biasa ya. Untuk menjadi sehat walafiat. Dan kebetulan nih kalau ada teman-teman di rumah yang sedang tidak sehat, yang kita mau bahas ini juga adalah sumber kesehatan. Betul. Sumber damai, sumber kesehatan. Ini mau dibikin clue agar tidak tertebak, tapi kayaknya pasti semua orang sudah tahu ya Pendeta ya. Sang penyembuh ajaib, tabib besar, dan nama-nama gelar yang lain. Dan yang paling menarik, kali ini kita akan bahas dia dalam perannya sebagai anak Allah. Iya. Ini menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, ini sebelum kita lanjut ke sana Pendeta. Kebetulan saya ini dari kuliah sampai saat ini pergaulannya banyak bersama dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, berbagai agama, dan banyak yang sudah mengetahui tentang tokoh yang satu ini. Betul. Tapi perannya sebagai anak Allah juga menjadi pertanyaan yang besar. Betul. Kok bisa seorang Tuhan tapi dia adalah manusia, dan perannya adalah manusia kan? Betul. Tapi disebut anak dari Allah, padahal Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Betul. Mungkin hal ini yang perlu kita gali lebih dalam, dan apa maknanya tokoh kita ini harus digambarkan sebagai anak Allah. Ada yang punya pertanyaan yang sama atau masih bingung dengan konsep anak Allah ini? Jangan lupa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga apabila ada tokoh yang ingin dibahas di Facebook ini, kalian juga bisa berkomentar. Oke? Nah, kalau dari Pendeta sendiri, hint apa atau hal apa yang Pendeta syukuri karena peran tokoh ini sebagai anak Allah? Oke, peran tokoh ini sebagai anak Allah yang saya paling syukuri adalah kerendahan hatinya, kerelaannya, mau memikul dan mati di kayu salib. Kalau dia tidak lakukan itu, maka kita semua tidak ada jalan, tidak ada jaminan keselamatan. Itu kalau saya. Kalau Pendeta ya. Nah sekarang ini kan, wah anak dari pemerintah yang ada, tapi mau memerintah lagi, itu banyak perbincangannya. Iya. yang kali ini anak dari pemerintah seluruh alam semesta mau datang dan rela hati tidak langsung jadi raja pada saat itu ya, tapi menjadi pelayan, menjadi hamba bahkan. Hamba itu kata-katanya slightly lebih negatif daripada pelayan ya Pendeta. Betul. Namun itulah yang dilakukan sang anak Allah ini. Nanti kita akan belajar lebih jauh apa artinya menjadi seorang anak Allah yang penuh dengan kerendahan hati, bahkan mau jadi hamba. Ya. Oke. Dan ini tentunya banyak diremehkan, banyak dihina bahkan, dan dia tragis juga kisah hidup
hampir endingnya, tapi bukan itu endingnya. Hmm. Pasti sudah bisa menebak siapa tokoh kita kali ini. Dan jangan kemana-mana, ikuti terus. Walaupun ini adalah cerita yang kita biasa dengar dari kecil, tapi setiap kali membahas tokoh ini pasti ada berkat lebih, pasti ada pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Masih login di Facebook, What's on Your Mind. Dan kali ini kita lagi mengunjungi top profile dari Facebook ya. Ini kalau bisa di ranking followersnya paling banyak, mungkin cerita hidupnya yang paling influencing, dan ya bisa dibilang ini adalah top profile dari Facebook, yaitu siapa lagi kalau bukan Yesus anak Allah. Banyak sekali peran Yesus dalam kehidupan manusia ya. Bisa jadi bagi saya Yesus itu adalah sahabat saya. Bagi pendeta Yesus itu apa, pendeta? Ya, Yesus segalanya bagiku. Yesus segalanya ya. Iya. Dan bagi setiap orang tuh Yesus punya peran yang berbeda-beda. Tapi kali ini kita mau membahas perannya yang memang tertulis di dalam Alkitab, yaitu Yesus sebagai anak Allah. Mungkin kita perlu bahas juga nih, pendeta, konteksnya sebagai anak Allah itu seperti apa? Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Saudari Gaby tadi, bahwa peran sebagai anak Allah ini berbicara bukan seperti hubungan keluarga, Bapa dengan anak. Ini bukan hubungan biologis antara Allah Bapa dengan Yesus sebagai Allah anak. Ini berbicara tentang gelar. Gelar. Jadi kenapa Yesus disebut sebagai anak Allah? Padahal dia tidak diperanakan oleh Allah Bapa, itu adalah gelar. Contoh ya, tangga. Kita tahu tangga itu ya. Dan tangga ini, di setiap pijakan itu dinamakan anak tangga. Oke, make sense. Anak tangga. Kan tangga nggak beranak. Tapi kita namakan itu. Jadi itu lebih kepada sebutan dan gelar. Itu poin pertama yang perlu kita ketahui dari Yesus sebagai anak Allah. Karena dia, sesuai dengan pelajaran yang kita sudah pernah bahas, dia bahkan disebut oleh setan yang mencobai dia. Jika engkau anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti. Bahkan Petrus ketika ditanya, Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Yesus katakan, engkau adalah Mesias, sang anak Allah. Bahkan lebih jauh, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengatakan, apakah benar engkau anak Allah? Jikalau engkau anak Allah, buktikanlah. Dan yang terjadi adalah Yesus katakan, kalau kamu tidak percaya bahwa aku anak Allah, kamu juga tidak akan percaya kepada dia yang mengutus aku, yaitu Bapa. Jadi dengan kata lain, Yesus mengatakan bahwa dia sehakikat dengan Allah Bapa. Itu yang ketiga. Yang keempat yang tidak kalah penting, ketika dia disalib. Di salib itu, seorang panglima tentara berdiri di sampingnya. Dan ketika Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir, panglima itu berkata, benar, sesungguhnya orang ini adalah anak Allah. Oke. Nah, anak Allah ini berarti memang diakui ya pada zaman itu. Dan tapi kita tahu, pendeta, bahwa Yesus itu, atau mungkin bagaimana Allah menyampaikan maksudnya kepada manusia itu menggunakan ungkapan, istilah, perumpamaan, atau hal-hal yang bisa menggambarkan sesuatu yang manusia bisa mengerti. betul. Mungkin salah satunya adalah hubungan Bapa dan anak. Tapi ini masih mau menjadi pertanyaan yang melanjutkan yang tadi ya, pendeta. Betul. Apakah ada superiority Bapa terhadap anak lalu Roh Kudus? Ya, walaupun kita di sini mau bahas anaknya ya. Tapi apakah seperti itu? Ada superiority, inferiority, atau ini menggambarkan sebuah hubungan dalam konteks kasihnya? Seperti apa, pendeta? Oke, sebenarnya Saudari Gaby udah gak jawab sendiri dalam konteks hubungan melalui kasihnya. Jadi Tuhan Yesus bersama dengan Allah Bapa ini tidak berbicara mana yang lebih superior, mana yang lebih inferior, tapi berbicara tentang hubungan kedekatan. Seperti Bapa kepada anak, dan sebaliknya demikian. Dan ini juga berbicara tentang bagaimana kita,
orang-orang di dunia ini menyebut Tuhan di sana yang ada di surga sebagai Bapa kita. Ini berbicara tentang relationship. Selalu kita pikir relationship itu hanya di dalam lingkungan kekeluargaan. Tapi bahkan orang di luar keluarga kita pun kita bisa anggap itu sebagai saudara, bapa, ibu, anak kita karena ada hubungan kedekatan. Dan itu selalu landasannya adalah karena kasih. Ya kan? Nah, kita akan bahas ini di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 18. Kita bisa buka Alkitab kita bersama-sama. Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 18. Nah, kali ini saya akan bergantian dengan Saudara Gaby untuk membacakan ayat per ayat. Silakan Gaby, ayat yang pertama. 3 ayat 13 dulu berarti ya. Ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat selanjutnya, ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat terakhir, ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang baru kita baca, di sini Yohanes, sang kekasih, salah seorang dari murid Yesus, membandingkan secara kontras. Dia 13 dibilang, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Di sini pertama-tama Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai Anak Manusia yang dari surga turun ke dunia ini. Dan ini menarik, ya benar ya. Kalau kita pikir, siapa yang dapat menceritakan surga dengan lebih indah, lebih tepat, lebih berkesan selain Dia yang pernah ke sana dan pernah mengalami kehidupan di sana, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan yang menarik lagi, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Jadi ini merujuk kepada bagaimana Yesus ditinggikan di kayu salib agar melalui pengaruhnya anak manusia yang lain beroleh keselamatan. Dan yang tidak kalah penting, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Jadi di sini Yesus diperkenalkan pertama sebagai Anak Manusia. Dan kita lanjut kepada pembahasan khusus kali ini, yaitu Yesus sebagai Anak Allah. Ayat yang paling terkenal dan bisa disebut sebagai the core of the Bible. Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Anda bertanya kepada saya, apa peran Yesus? Dia menjalankan satu perintah. Ini bisa dibilang sebagai sebuah misi, a mission. Ya, ini seperti mission impossible. Misi mustahil yang ditugaskan oleh Bapa kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Pernahkah seorang bapa mengutus anaknya untuk mati? Pernah, Gaby? Belum. Apalagi anak tunggal. Anak tunggal. Nah, dalam hal ini, Yesus, meskipun tahu konsekuensinya bahwa akan mati, tapi Dia yang adalah anak Allah juga tahu bahwa setelah kematiannya pun akan ada kebangkitan. Ini yang paling menarik. Bahkan Rasul Paulus juga katakan, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah percaya kita kepadanya. Tapi buktinya Dia bangkit, sang anak Allah ini, kita beroleh jaminan bahwa kalaupun kita mati, bersama dengan Yesus sang anak Allah, kita pun akan dibangkitkan. Dan kita lihat ayatnya yang ke-17 tadi dari Yohanes pasal 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dunia ini penuh dengan kekacauan, saudaraku. Penuh dengan kesakitan,
penuh dengan duka cita, segala hal yang negatif. Tapi kita tidak bisa juga pungkiri bahwa di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini ada juga hal-hal yang baik. Kita masih merasakan kasih sayang dari orang tua kita, dari istri, dari suami, dari saudara, bahkan mungkin dari sahabat kita. Dari siapapun kita merasakan kasih itu. Tetapi mereka pun bisa memberikan kekecewaan kepada kita. Yesus berbeda dengan sahabat terdekat kita, keluarga terdekat kita sekalipun. Yesus sang anak Allah tidak pernah mengecewakan. Kalau kita alami kekecewaan itu karena harapan kita, kasih kita yang terbatas. Sedangkan kasih Yesus anak Allah tidak terbatas. Dan di sini menarik bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Kuncinya adalah percaya. Nah, saya ingin bedakan percaya dengan iman. Ya, kalau Anda beriman, itu hanya diberikan kepada pencipta, kepada Tuhan, kepada Allah. Tapi percaya, itu Anda bisa berikan kepada siapapun. Contoh, saya percaya sama Gaby. Mungkin Gaby juga percaya sama saya. Atau mungkin Gaby percaya kepada orang tuanya, sahabatnya, atau para pekerjanya. Siapapun itu kita berikan kepercayaan. Tapi kepercayaan yang dimaksud di sini adalah iman. Percaya yang membuat kita selamat. Nah, saya ingin merujuk kembali kepada kisah dari Abraham. Ketika Tuhan berkata, aku akan menjadikan keturunanmu seperti banyaknya pasir di laut dan seperti banyaknya bintang di langit. Lalu Abraham percaya. Karena dia percaya, hal itu dihitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, apa yang saya mau katakan? Bila kita percaya, saudariku, Tuhan akan memperhitungkan itu kepada kita sebagai suatu kebenaran. Di mana kesalahan-kesalahan yang lain di dalam percaya kita kepada Yesus, kita dibenarkan. Apa maksudnya? Kebenaran Yesuslah yang sang anak Allah itu yang menyelamatkan kita. Semua kesalahan kita tentu tidak dapat dihapuskan begitu saja. Itulah sebabnya mengapa Yesus harus mati sebagai sang anak Allah yang disalibkan, dan melalui dia kita beroleh keselamatan dan pembenaran. Amin. Ini merupakan sebuah syarat yang seharusnya tidak menyulitkan umat manusia. Tuhan Yesus nggak bilang kalau mau selamat harus naik gunung sesuatu. Atau misalnya kalau mau selamat kita harus menyiapkan harta yang banyak. Tapi di sini Tuhan Yesus hanya minta kita untuk percaya. Mungkin di bahasa Indonesia kita tidak bisa mengerti lebih dalam, tapi mungkin dari bahasa Inggris saja believe and trust itu punya arti yang berbeda, dan di sini kita diminta untuk percaya dan memberikan kontrol itu hanya kepada Tuhan untuk menyelamatkan kita. Tapi tentang percaya ini banyak juga yang masih nggak percaya, Pendeta. Padahal syaratnya hanya percaya. Betul. Banyak yang kemudian nggak percaya dengan bahkan term anak Allah, Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Apalagi dengan diversity yang ada sekarang, beda latar belakang, beda agama, sehingga ini tidak mudah menjadi kepercayaan bagi banyak orang. Betul. Untuk itukah, untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang menanti kedatangannya kedua kali, ini harus tertulis di dalam 28 doktrin. Betul. Oke, apa bunyinya tuh, Sis? 28 doktrin ini doktrin yang keempat ya, mengenai Allah anak yang kekal menjelma di dalam Yesus Kristus. Melalui dialah segala sesuatu diciptakan, karakter Allah dinyatakan, keselamatan umat manusia dilaksanakan, dan dunia dihakimi. Allah yang kekal telah menjadi manusia. Sesungguhnya Yesus Kristus ia dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari perawan Maria. Ia hidup dan mengalami pencobaan sebagai seorang manusia, tetapi dengan sempurna menunjukkan kebenaran dan kasih Allah. Oleh mujizat-mujizatnya, ia menunjukkan kuasa Allah dan terbukti sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Ia menderita dan mati secara sukarela di salib, menggantikan kita, dan demi dosa-dosa kita, bangkit dari kematian dan naik ke surga untuk melayani di bait suci surgawi untuk kita. Ia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk kelepasan kekal umatnya dan untuk memulihkan segala sesuatu. Iya, jadi peran Yesus itu begitu nyata. Melalui dia
kita diselamatkan. Dan saat ini pun menurut bacaan yang sudah dibaca Saudari Gaby tadi, kutipan dari doktrin keempat dari 28 doktrin mengatakan bahwa Yesus pun saat ini sedang berperan sebagai imam besar kita di dalam bait suci surgawi untuk menjadi perantara kita bagi Allah Bapa di surga, sehingga 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah, Tuhan yang setia dan adil, yang akan mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Namun kita ingin lihat lebih jauh tentang peran Yesus yang turun dari surga ke dunia ini. Itu tercatat dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Nah, kali ini saya akan bacakan Filipi 2 ayat 5 sampai 11 ini. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan saudaraku, Rasul Paulus mengajak kita untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang bagaimana itu? Ayat 6 mengatakan di dalam Filipi 2, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus menganggap bahwa status sebagai anak Allah, sebagai orang yang penting bersama dengan Allah itu bukan satu milik yang harus dipertahankan. Apa yang Yesus lakukan? Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bayangkan, pencipta menjadi ciptaan. Ini suatu hal yang bahkan kita pun tidak bisa melakukan itu. Hanya seorang yang memiliki kapasitas ilahi, yaitu Yesus, yang bisa melakukan itu. Namun lebih jauh, ini yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan, ketika Yesus sudah mengosongkan dirinya dari pencipta menjadi ciptaan, dari Tuhan menjadi manusia, dan dalam ayat 8, Filipi 2, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai di sini, Yesus memberikan teladan dalam perannya sebagai anak Allah. Teladan kesetiaan, ketaatan. Saya ingat sebuah lagu, Trust and Obey. For there's no other way to be happy in Jesus than to trust and obey. Bahasa Indonesia mengatakan, percayalah, turut sabda Allah, karena itulah jalan yang memberi kemenangan dan keselamatan. Kita tidak cukup percaya saja, saudaraku. Kita juga harus menjadi seorang yang penurut, taat kepada firman Tuhan. Kalau kita mau tetap berada di jalan yang benar, penurutan kita lah yang akan membuat kita selalu berjalan di jalan yang benar. Karena percaya kita kepada Tuhan. Dan lihat hasil dari Yesus merendahkan dirinya, bahkan mati di kayu salib. Ayat 9 dan 10 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Yesus Kristus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau kita perhatikan ayat ini, sangat jelas bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk memuliakan dirinya. Bukan untuk meninggikan dirinya. Dia memberikan teladan kerendahan hati. Teladan kesetiaan. Teladan penurutan. Dan yang paling menarik, dia ditinggikan oleh karena dia merendahkan hatinya. Pelajaran penting buat kita semua, para pemirsa Hub Channel di rumah, jangan pernah coba-coba untuk meninggikan diri. Tuhan akan merendahkanmu. Dan kalau Anda merendahkan diri, merendahkan hati, Tuhan jugalah yang akan meninggikan engkau. Amin. Dan memang sudah seharusnya kita rendah hati ya. Karena Betul. kalau kita melihat, saya pernah lihat ilustrasi bagaimana bumi ini sangat kecil dibandingkan seluruh alam semesta. Betul. Itu seperti seorang presiden yang mau menyelamatkan sebuah RT. RT yang jatuh di dalam dosa, tapi seorang presiden yang tingkatannya di sini mau ketemu orang-orang
di RT-nya itu. Dan mungkin ini jauh lebih besar dari itu, alam semesta ini sangat besar, tapi Tuhan mau merendahkan dirinya untuk menjadi hamba, bahkan mati untuk kita. Jadi memang tidak ada poinnya, tidak ada gunanya kita meninggikan diri baik untuk sesama kita, ataupun mungkin kita mau menentang Allah. Karena tidak ada bandingannya, tapi Allah tetap mengasihi kita. Kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang apa yang bisa kita pelajari dari Yesus sebagai anak Allah. Jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Masih login di Facebook, What's on Your Mind, dan kali ini kita masih mengunjungi top profile dari Facebook, yaitu Yesus anak Allah. Ini bukan lagi berbicara Yesus sebagai pelindung, sebagai sahabat, walaupun itu benar, tapi ini kita sudah berbicara tentang gelar yang sangat tinggi, yaitu anak Allah. Tadi kita juga sudah membahas bagaimana anak Allah ini merendahkan hatinya, dirinya, rela untuk menjadi hamba. Betul. Bayangin dari raja, pangeran alam semesta ini bukan hanya raja di dunia, dia mau menjadi hamba di dunia, bagian kecil dari alam semesta ini. Kemudian apa yang sebaiknya menjadi respons kita, itu yang akan kembali kita remind di segmen kali ini. Betul. Oke. Jadi kita langsung kepada apa kata Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga ya. Dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai 4. Ya, kali ini kita bergantian bacanya ya, Sister Gaby. Oke. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Ayat pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan ayat keempat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, ini menariknya adalah Yesus katakan bahwa jangan gelisah. Kenapa di dunia ini kita selalu mengalami kegelisahan? Bahkan gelisah itu sebenarnya karena kita kurang percaya. Nah, karena kalau kita percaya sepenuhnya, itu akan bahkan menjauhkan ketakutan, menghilangkan kekhawatiran, dan tentunya kegelisahan. Itulah sebabnya Yesus katakan, percayalah kepada Allah. Dan selanjutnya, percayalah juga kepada aku. Dan ini yang menarik. Kenapa kita harus percaya katanya? Ayat 2 menjawab di dalam Yohanes pasal 14 ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan Yesus selalu merujuk kepada rumah Bapa. Rumah Bapa. Ketika berbicara rumah Bapa, ini berbicara tentang tempat yang kita ingin pergi. Rumah Bapa. Dan yang menariknya rumah Bapa ini banyak tempat tinggal. Jadi artinya semua orang bisa dapat tempat di sana. Penduduk dunia ini katanya ada sekitar 9 miliar ya sekarang ya. 9 miliar. 9 miliar itu pun masih kurang untuk mengisi tempat yang banyak di rumah Bapa itu. Dan saya sangat senang dengan kata rumah Bapa ini. Ini sangat penting, sangat menarik. Karena ini menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Bapa, anak Allah. Dan Yesus mau agar kita bersama-sama dengan Dia. Nah, di segmen kali ini kita akan bahas ajakan Yesus. Dia mau memberikan status sebagai anak Allah itu bukan hanya bagi dirinya sendiri saja, tetapi bagi kita juga. Dan selalu Yesus mengajak agar kita menjadi seperti Dia, anak Allah. Anak Allah. Itulah sebabnya mengapa Yesus katakan, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi,
Melalui perkataan Yesus ini, Yesus mengatakan kepada masing-masing kita, semua pemirsa channel yang sedang menyaksikan, bahkan kita semua yang ada di studio, bahwa Dia ketika Dia datang kedua kali, Dia akan menjadikan kita sama status dengan Dia Amin. sebagai anak Allah. Dan kalau kita sudah sama statusnya dengan Yesus sebagai anak Allah, kita akan dipercayakan untuk memerintah bersama-sama dengan Dia sebagai anak Allah. Wah, untuk bahas ini kita perlu waktu yang lebih panjang lagi. Jadi Anda bisa request untuk pembahasan itu di episode yang lain tentunya. Iya. Di bagian ini saya juga mendapatkan sebuah jaminan ya pendeta. Banyak di dunia kita sekarang ini, rumah secara fisik satu itu susah didapatkan. Betul. KPR buat rumah yang mungkin tidak terlalu besar, hanya 36 meter square itu udah 500 juta, Betul. 600 juta. Tapi saya rasa ini tidak hanya berbicara tentang bangunan untuk berlindung. Walaupun mungkin sekarang itu menjadi banyak pengharapan ya. Banyak yang gak punya rumah, hidup yang gak jelas di jalanan. Betul. Tapi ada juga pendeta yang punya rumah, tapi gak punya tempat untuk pulang. Iya betul. Nah, ini menjadi sebuah pengharapan bahwa di surga nanti yang Tuhan sediakan itu mungkin bukan hanya bangunan untuk kita bisa berteduh, untuk kita bisa beraktivitas di dalam rumah, bukan hanya tempat untuk kita tinggal dan tidur, tapi rumah di sini adalah tempat kita untuk pulang, di mana kita mendapatkan kasih sayang yang seharusnya kita dapatkan, kita bisa mendapatkan ketenangan yang seharusnya kita dapatkan, kedamaian yang seharusnya kita dapatkan di dalam rumah yang mungkin belum kita dapatkan saat ini di dunia. Betul. Dan mengapa Yesus merujuk kepada rumah Bapa? Yang bisa masuk rumah Bapa hanyalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Yang bukan anak nggak boleh masuk. Nanti kita mungkin akan sedikit bahas siapa nih yang Tuhan mau kategorikan sebagai anak-anak Allah. Iya. Karena seperti yang sering kita bahas sekarang ini dunia udah diverse banget pendeta. Bahkan mungkin untuk orang Kristen atau yang beragama Kristen nggak sebanyak itu. Betul. Sekarang. Oke. Jadi kita lihat di doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13, dan seperti tadi kami akan bergantian membacakan dengan Saudari Gaby. Oke, ini merupakan doa yang diajarkan atau disebut dengan doa Bapa kami. Iya. Ayat 9, karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, menarik. Kalau Anda perhatikan, kalimat pertama saja Yesus katakan, Bapa kami yang di sorga. Kami. Ya, Bapa kami. Yesus dalam ayat ini mengajak kita bersama-sama dengan Dia menjadi anak-anak Allah. Jadi selalu ada pembahasan mengenai singular and plural of the Son of God. Ya, ada yang katakan kalau singular hanya untuk satu orang, hanya Yesus yang bisa pakai status anak Allah itu. Tapi kalau secara plural, anak-anak. Siapapun yang percaya pada Yesus, siapapun yang percaya kepada Yesus dan bahkan mendoakan Bapa kami yang di sorga, maka dia juga menyandang status sebagai anak Allah. Jadi saudaraku, melalui ayat ini sangat menarik. Pernahkah Anda berpikir sejauh itu bahwa Yesus adalah kakak sulung, abang tersulung kita, yang saat ini sudah ada di surga. Kalau abang atau saudara sulung kita sudah di surga, kita yang juga adalah anak-anaknya, anak-anak Bapa di surga, nanti kita akan bersama-sama dengan saudara sulung kita itu di mana? Di surga. Di surga. Amin. Dan itu adalah janji yang kita dapatkan hanya di dalam Yesus, Sang Anak Allah. Amin. Dan mungkin sebelum kita sampai di surga nanti, satu saat nanti,
kita bisa menyebut Bapa dan mendapatkan berkat dari Bapa itu bahkan selagi masih di dunia. Makanya buat saya doa Bapa kami ini sangat-sangat powerful. Betul. Karena jaminan kita sebagai anak-anak Allah, jaminan kehidupan, jaminan kasih dari Bapa tuh berlaku bagi kita sejak kita masih di dunia ini. Itu apabila kita memang ingin menjadi anak-anak Allah, maka kita akan tetap mendapatkan kasih Bapa ya. Betul. Selanjutnya saya ingin membahas ini secara kontras, berbanding terbalik. Ya. Siapa yang tidak bersama dengan Yesus sebagai anak Allah, dia akan sebaliknya menjadi anak yang lain. Anak siapa itu, pendeta? Iya, anak iblis, anak iblis. setan, atau yang kita sebut dengan panglima Lucifer. Nah, Yesus katakan, siapa yang tidak mengumpulkan bersama-sama dengan aku, melawan aku. Jadi kalau kita tidak memilih untuk menjadi anak Allah, maka sebaliknya kita akan memilih menjadi anak durhaka tentunya. Jadi masih untung jadi anak yang hilang ya. Karena anak yang hilang dan tahu pulang. Tetapi anak yang durhaka, yaitu tentu ujung-ujungnya langsung dibinasakan. Jadi saudariku, para pemirsa channel dimanapun Anda berada saat ini, janganlah memilih untuk menjadi anak-anak yang lain. Pilihlah untuk menjadi anak-anak Allah bersama dengan Yesus Kristus. Itu poin penting dari pelajaran kali ini dalam peran Yesus sebagai anak Allah. Betul. Dan ini bukan sesuatu yang kita nggak tahu apa yang kita dapatkan saat kita memilih menjadi anak Allah ya, pendeta. Begitu banyak jaminan yang sudah diberikan, begitu banyak janji yang diberikan dan sudah banyak yang ditepati juga sampai hari ini. Ya, kembali lagi ke pilihan saudara ya, mau menikmati janji-janji yang indah itu atau menikmati kehidupan di dunia yang kesannya nyaman gitu ya, kalau menjadi anak-anak setan, famous, uangnya banyak, dan mungkin hal-hal lain yang ditawarkan secara sementara tapi pada ujungnya nanti bukan menjadi kebahagiaan bagi kita. Atau mungkin sekarang banyak anak-anak hybrid juga, pendeta. Dibilang mengakunya anak Allah, kelakuannya kayak anak iblis. Itu banyak juga terjadi. Iya, jadi hal seperti ini bukan satu hal yang mencengangkan ya. Bahkan dunia sudah dinubuatkan lewat Alkitab bahwa dunia ini ujung-ujungnya makin lama akan makin jahat. Ujung-ujungnya kasih yang pada mulanya hangat menjadi dingin. Namun itulah tantangannya. Lebih jauh yang perlu kita ketahui bahwa dunia ini, kehidupan kita sekarang, hanya sementara. Yesus katakan dalam Yohanes 3:16 yang sudah kita baca tadi, kalau kita percaya sama Yesus Kristus, Sang Anak Allah itu, kita akan ada jaminan hidup yang kekal. Amin. Kadang-kadang kita terlalu fokus, terlalu berharap, terlalu menghabiskan waktu kita dengan hal-hal duniawi yang hanya sifatnya sementara. Hal yang kekal, bahkan kita tidak ada waktu untuk itu. Mulai saat ini, perhatikan apa prioritas Anda hidup di dunia ini. Apakah untuk dibinasakan bersama dengan dunia yang sementara ini, atau Anda mau dunia ini tetap menjadi milik Anda sampai kehidupan yang kekal bersama dengan anak Allah. Amin. Sebenarnya ini bisa dibayangkan ya, di zaman sekarang ini, kalau aku bisa menggambarkan, kita ini punya Bapa yang sangat baik, nggak toksik, penuh kasih, tidak mengekang juga karena kita punya freedom of choice. Terus kita tinggal di tempat yang layak, makanan disediakan, apa kebutuhan kita disediakan. Kemudian ada bapak-bapak nih nggak jelas dari mana, ya. Tapi kita tahu nih bapak-bapak nggak punya rumah, hidupnya nanti sengsara, dibinasakan. Tapi bapak-bapak ini menawarkan kesenangan-kesenangan yang sementara. Masa kita rela sih meninggalkan rumah bapak kita, meninggalkan bapak yang sayang sama kita demi bapak lain, bapak yang tidak jelas itu kan? Kita nggak sebut bapak itu bapak kami, bukan bapak kita juga. Iya, betul. Ya kan? Ini mungkin mudah dibayangkan, tapi seringkali memang kehidupan dan pilihan-pilihan hidup kita itu condong kepada si bapak yang satu itu ya, yang bapak yang agak lain itu ya. Kita tidak memilih bapak kita yang sangat sayang sama kita dan rela untuk memberikan
yang kita sebut kakak sulung tadi itu, anak tunggalnya menjadi penyelamat dan penebus bagi kita. Ya, kita sudah sampai di penghujung Iya, segmen kali ini. kita sudah mempelajari banyak sekali hal, bahkan dari kehidupan Yesus sebagai anak Allah, dan ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kita juga adalah bagian dari anak-anak Allah. Kita kelak akan menjadi adik-adik dari kakak sulung kita, itu Yesus Kristus, dan kita akan kembali kepada rumah Bapa kita yang di surga nanti ketika Dia telah menjemput kita dari dunia ini. Kita akan mengambil banyak aplikasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan akan mendapatkan doa berkat di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Kita masih di Facebook, What's on Your Mind, dan kali ini kita lagi scroll down dan visit top profile kita, yaitu Yesus sebagai anak Allah. Kita sudah membahas banyak hal mengenai Yesus sebagai anak Allah, bagaimana kasih yang ditunjukkan melalui perannya sebagai anak Allah bagi manusia, kerendahan hatinya, dan juga bagaimana kita juga menjadi bagian sebagai anak-anak Allah, dan one day kita akan dijemput untuk pulang ke rumah Bapa kita. Dan kita akan mengambil aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa kita terapkan mulai hari ini sampai selanjutnya. Tadi pendeta sudah pesan ya, bahwa ini akan menjadi ladies first dan selalu akan ladies first. Jadi saya akan membagikan apa yang saya dapatkan dari pelajaran ini. Tadi saya sudah sempat katakan bahwa tidak semua orang punya tempat pulang, baik itu secara bangunan ataupun diterima di bagian keluarganya, sebagai bagian dari keluarganya. Mungkin ini yang relatable pada teman-teman juga ya, bahwa suatu saat nanti, bahkan gak suatu saat nanti, sekarang pun kita sudah diterima sebagai anak-anak Allah. Sekarang pun kita sudah bisa menyebut Bapaknya anak Allah itu, Bapaknya Tuhan Yesus adalah Bapa kita juga. Amin. Dan kita bisa mendapatkan berkat-berkat yang sama yang dijanjikan, baik yang tertulis di dalam Alkitab dan berkat-berkat kehidupan bagi kita, bahkan jaminan hidup kekal bersama dengan Bapa kita. Oke, kalau dari saya, aplikasi yang perlu kita ambil dari pelajaran kali ini, studi kali ini, berbicara tentang jangan kita menukarkan hal yang sementara dengan hal yang kekal yang kita dapatkan di dalam anak Allah, Amin. Yesus Kristus. Biarlah kita menjadi orang-orang yang percaya dan obedience, yang taat, yang menurut kepada firman-Nya. Banyak tantangan, banyak ujian, banyak pencobaan di dunia ini, tetapi bersama dengan Yesus anak Allah, kita beroleh kemenangan, keselamatan, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih pendeta sudah berbagi bersama dengan Facebook. Dan kali ini pendeta bisa menyampaikan doa berkat untuk teman-teman Facebook. Mari kita berdoa. Bapa pengasih yang kami sapa Bapa dalam anak Allah, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kali ini ya Tuhan, kami dapat diterangi oleh hadirat-Mu, oleh kemuliaan yang daripada-Mu, sehingga kami dapat mengerti bahwa bersama dengan Yesus Sang Anak Allah, kami dapat bersama-sama dengan kakak sulung kami ini, saudara sulung kami Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini berada dalam kerajaan surga, dan ketika Dia datang kedua kali, Dia juga akan menjemput kami, umat-umatnya, yang mengakui Dia sebagai abang atau kakak sulung dalam kehidupan kami, sebagai anak-anak-Mu, ya Bapa kami yang di surga. Biarlah ini akan terus menjadi pegangan teguh kami, terus menjadi sandaran kami sepenuhnya. Dan biarlah hati kami juga sepenuhnya menjadi milik-Mu ya Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dan biarlah janji-Mu bahwa Engkau akan mempercayakan pemerintahan bersama-sama dengan Engkau, itu akan nyata dalam kehidupan kami, bukan pada saat nanti, tetapi mulai dari sekarang, di mana kami membentuk karakter Kristus Yesus Sang Anak Allah itu saat ini. Karena karakter itulah yang akan nanti kami bawa ke surga, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu juga, ya Tuhan kami. Inilah doa permohonan kami, ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengarkannya dan menyempurnakannya, karena kami sudah sampaikan doa ini. Naikkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Sang Anak Allah. Haleluya. Amin. Amin.
Terima kasih Pendeta sekali lagi untuk sharing dan doa berkatnya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman Facebook yang setia untuk ikut visit profil-profil bersama dengan Facebook. Tetap login di Facebook, What's on Your Mind.